Pada tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang menyerang dan menguasai Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian Balikpapan, Ambon, Kendari, dan Pontianak dapat dikuasai dalam bulan yang sama. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah, pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menguasai kota Batavia. Membuat pemerintahan Hindia Belanda harus menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat kepada Panglima tertinggi Bala Tentara Dai Nippon Jenderal Imamura dan menyerahkan kekuasaan Belanda kepada Jepang. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil di Hiroshima dan meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberikan ultimatum. 3 hari kemudian, tepat di tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di Nagasaki, menewaskan 90.000 hingga 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 di Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, dan tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah sekutu mendengar kekalahan Jepang, 8 September 1945, Belanda kembali menginjakkan kakinya ke tanah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu Nika di bawah pimpinan Van Mook dengan tujuan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Keinginan kota sekutu menguasai daerah Jawa Barat tidak luput dari kota Bekasi. Kata Bekasi, menurut teori Profesor Dr. Raden Mas Ngabehi Purbacaraka, seorang ahli bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Kata Bekasi berasal dari kata Candrabaga, nama sungai yang mengalir yang tertera dalam prasasti Tugu Cilincing. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasih Baga atau Bagasasi. Namun, dalam pengucapannya selalu disingkat menjadi Bagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda selalu ditulis Bakasi dan berubah menjadi Bekasi sampai saat ini. Seorang tokoh pejuang Bekasi, Muhammad Hussein Kamali, pernah mencatat tahun 1945 sampai 1949 ada 24 titik pertempuran hebat, 37 pertempuran umum, 83 markas pejuang yang tersebar di seluruh Bekasi, 10 kampung yang pernah di bumi hanguskan, 15 daerah yang sering dijadikan tempat penyelinapan gerilyawan, 23 tempat yang dijadikan markas sekutu, dan 11 tempat penyiksaan dan pembantaian. Berbeda dengan kota lainnya, kota Bekasi menurut buku Sejarah Bekasi karya Endra Kusnawan menjadi kota tersulit dikuasai karena Bekasi wilayah yang independen, tidak dikuasai seorang raja atau bupati yang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh sekutu. Sepanjang tahun 1945 sampai 1949, sejumlah daerah di Bekasi terjadi pertempuran yang cukup sengit antara pasukan Indonesia dengan sekutu Inggris. Dikarenakan markas sekutu berada di Batavia, sedangkan markas pejuang berada di Karawang, maka saat sekutu menuju ke daerah Bandung, seringkali berpetasan dengan pejuang Bekasi yang menjadikan pertempuran di daerah Bekasi. Bekasi seringkali disebut pintu gerbang untuk masuk ke teritori Indonesia, bagian daerah timur Jakarta, khususnya untuk menuju Bandung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, saat memulangkan tentara Jepang dari Jakarta melalui lapangan udara Kalijati, Subang, dengan jalur kereta api yang mengangkut sekitar 90 tentara Jepang dari Kesatuan Kaigun atau Angkatan Laut. Tentara Jepang dipenggal oleh rakyat Bekasi karena rakyat menemukan senjata api milik tawanan. Akibat kekejaman Jepang, pejuang Bekasi memiliki dendam tersendiri untuk melawan Jepang. Selain itu, ada ketentuan bahwa tentara Jepang wajib menyerahkan seluruh persenjataan. Kalau memang kita bahas tentang kejadian pesawat Dakota sampai terjadinya Bekasi Lautan Api itu memang itu satu rangkaian gitu. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Karena semangatnya anak-anak muda saat itu yang pengen merdeka gitu. Banyak kejadian di Jakarta yang akhirnya
terjadi bentrok antara tentara Inggris dengan pejuang kita. Dulu belum ada tentara resmi, kita masih BKR, dan sebenarnya BKR itu bukan tentara, hanya bagian dari badan yang dibentuk Soekarno atau Presiden Soekarno dan setentari sebagai bagian pembantu korban perang. Nah, BKR itu hanya bagian dari itu. Tapi rata-rata Laskar itu tidak suka karena sekutu datang buat mereka, tetap aja ini musuh gitu. Kita udah merdeka, ngapain lagi ada tentara asing di sini. Sampai akhirnya tentara Inggris, terutama Jenderal Christensen itu meminta agar seluruh hanya boleh bersenjata di Jakarta hanya ada polisi. Jadi dulu ada namanya polisi istimewa, polisi macan di Jakarta. Nah, semua Laskar, BKR itu keluar. Resimen Cikampek itu posisinya terakhir, batas wilayahnya adalah Kali Cakung. Itu wilayah Republik, sebelah barat itu Cakung, itu wilayahnya tentara Inggris. Pesawat Dakota Inggris dari Kemayoran terbang menuju Semarang. Pada saat baru saja terbang, mesinnya rusak, jadi mengalami kerusakan mesin dan akhirnya mendarat darurat di daerah Rawagatel. Pada tanggal 23 November 1945, pesawat Dakota Inggris mendarat darurat di Rawagatel. Pesawat Dakota berangkat jam 11 siang dari lapangan udara Kemayoran, Jakarta menuju Semarang. Penumpang pesawat 25 orang terdiri dari 5 orang pasukan BIA, British India Army, dan 20 prajurit India dari Kesatuan Maharata Light Infantry. Rakyat berbondong-bondong untuk melihat, akan tetapi prajurit Inggris melakukan tembakan ke arah rakyat yang sedang melihat pesawat Inggris. Dan akhirnya mereka dibawa ke Bekasi. Sekarang di kantor Wedana, kalau dulu kantor Wedana Bekasi ya, sekarang jadi kantor Polresta Bekasi Kota. Sampai akhirnya mereka dirajam. Maksudnya dirajam, dibunuh sama penduduk gitu ya. Situasi saat itu chaos, semua orang bisa bergerak tanpa komando. Tentara juga personilnya tidak banyak, BKR tidak banyak, TKR tidak banyak lah, TKR itu tidak banyak dan tidak bisa menangani orang, ratusan orang berduyun-duyun. Mengetahui pesawatnya jatuh di wilayah Cakung, pasukan Inggris esoknya dari Jakarta langsung bergerak menuju lokasi. Ketika Inggris tiba di lokasi kecelakaan, mereka menemukan mayat seorang prajurit, banyak luka dan beberapa bagian tubuh telah dimutilasi. Pasukan Inggris pun memeriksa ke rumah warga dan tidak menemukan mayat awak dan kru pesawat. Inggris mengambil tindakan, memberi ultimatum kepada pihak Indonesia untuk mengembalikan tentara mereka hidup-hidup. Karena ultimatum mereka tidak dijawab, tidak digubris sama pemerintah Republik Indonesia, kita cuma menjawab ambil saja mayatnya. Kita nggak bisa membalikan mereka hidup-hidup. Salah satu koran dari Australia, The Argus, dalam pemberitaannya pada 28 November 1945, diketahui bahwa 25 orang tentara Inggris dan India telah tewas. 3 orang tewas sebelum sampai di Tangsi atau Barak Polisi Bekasi, sedangkan sisanya dieksekusi pada Minggu, 25 November 1945. Setelah beberapa hari dari kejadian pesawat Dakota jatuh, pencarian yang dilakukan pasukan Inggris akhirnya membawa hasil, yaitu pada tanggal 1 Desember 1945 menemukan mayat awak dan kru pesawat Dakota yang berada di pinggir Kali Bekasi. Tanggal 13 Desember mereka masuk lagi ke Bekasi. Terjadi pertempuran, kalau saya catatannya Pak Murepin itu ada 3 pertempuran. Mereka menyerang dari 3 jurusan. Dari Pondok Gede, dari Pulau Gadung, dan dari Cilincing. Jadi pasukannya dipecah, kejahatan orang Bekasi yang membunuh tentara mereka gitu. Dan mereka membakar itu satu kota Bekasi dan desa-desa di Bekasi mereka bakar. Setelah itu, baru pasukan masuk dan membakar sekitar 1.000 unit rumah dan bangunan lainnya. Terhadap serangan tersebut, sekitar 400 orang pejuang berusaha melakukan perlawanan. Sebelum terjadi pembakaran, para tentara sekutu melakukan penyisiran dari rumah ke rumah, menyuruh keluar untuk mengungsi. Dan orang-orang yang Bekasi itu yang rumahnya dibakar hanya ditinggal gitu aja di pinggir rel. Peristiwa pembakaran kota Bekasi itu kita memang sebutnya Bekasi Lautan Api karena memang seluruh kota Bekasi dibakar. Akhirnya mereka pakai mortir gitu. Saksi mata dari yang disebut Bekasi Lautan Api dulu namanya Ko Ang Choon Hoi. Jadi orang ini cuma pakai bahasa Indonesia pemuda. Dia bilang bukan gitu. Nah, kalau orang Cina zaman itu Jepang mengeluarkan surat pernyataan bahwa mereka bukan orang Indonesia, mereka keturunan. Jadi ada surat keturunan yang dibuat orang Jepang. Nah, akhirnya pembantaian itu walaupun
dalam catatannya tidak disebut korbannya berapa, tapi catatannya Pak Rosyan Anwar itu mungkin ada ribuan orang Bekasi yang akhirnya tidak punya rumahnya hancur dan ratusan hilang, mungkin meninggal atau apa, tapi ratusan hilang. Nah, catatan itu oleh Rosyan Anwar itu yang akhirnya kalau dalam tanda kutip kalau tidak salah dibaca oleh Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi. Nah, catatan ini tuh akan yang akhirnya menjadikan ide-ide untuk membuat puisi Karawang Bekasi. Karena pada saat Rosyan Anwar sebagai wartawan lewat ke Bekasi, dia lihat sisa kebakaran itu. Orang rumah hangus, terus mayat binatang di mana-mana gitu, terus rumah berantakan tuh Pak. Kalau tidak salah Pak Rosyan Anwar nulis dalam catatan reportasenya dia sebagai wartawan. Protes resmi kita itu pertama oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Protes pembantian itu ya. Jadi Sultan Syahrir melakukan protes kepada Jenderal Christensen bahwa itu di luar batas kewajaran. Menghukum kota yang tidak tahu apa-apa kalau bahasa Syahrir. Kemudian Parlemen Australia itu bikin protes kepada pemerintah Inggris bahwa ini sama aja seperti kejadian desa di Polandia yang dibakar oleh tentara Nazi Jerman. Jarang orang tahu perbedaan antara Bekasi Lautan Api dan Bandung Lautan Api. Kalau Bandung Lautan Api itu adalah fase pertahanan. Pejuang sangat dendam kepada sekutu. Dalam catatan perang di Inggris maupun Belanda, tidak sedikit pertempuran besar terjadi di Bekasi, melibatkan sampai ratusan tentara dari kedua belah pihak. Pertempuran darah pun tidak bisa dielakkan. Di antara banyak pertempuran, dalam catatan sejarah lokal Bekasi, terdapat peristiwa pada 29 November 1945, terjadi Perang Rawapasung. Terjadi di pintu rel kereta api antara Kranji dan Rawapasung. Pasukan Inggris menyerang ke Bekasi melalui Pulau Gadung, Cakung, Pondok Ungu, dan Rawapasung. Kalau bicara tentang perang di Bekasi, itu banyak banget. Dari tahun 45 sampai tahun 49, perang di Bekasi itu nggak ada habis-habisnya. Hampir tiap hari, di semua tempat di Bekasi itu terdapat pertempuran. Di antara pertempuran yang cukup terkenal dan fenomenal adalah pertempuran Rawapasung. Pertempuran Rawapasung ini pertama kali tercatat dalam bukunya Hussein Kamali, seorang pejuang yang juga menuliskan buku. Sejumlah perang yang terjadi di Bekasi oleh beliau dibukukan. Hussein Kamali mencatat ada peristiwa pertempuran Rawapasung. Dalam catatan sejarah lokal Bekasi, terdapat pertempuran pada tanggal 29 November 1945 di Rawapasung dan di Sasak Kapuk. Namun dalam dokumen Inggris, tidak terjadi pertempuran yang signifikan pada tanggal tersebut. Memang terdapat perbedaan tentang waktu yang tercatat oleh para pejuang kita maupun dari cerita masyarakat. Seorang sejarawan Bekasi lainnya mengatakan lebih tepatnya pada tanggal 29 November 45. Sedangkan dalam dokumen Inggris dikatakan bahwa pertempuran itu terjadi pada tanggal 19 Februari 1946. Jadi selisihnya sekitar 3 bulan. Laporan di Inggris dengan laporan yang dibuat oleh Hussein Kamali itu presisi. Dalam laporannya Hussein Kamali dikatakan bahwa Perang Rawapasung merupakan gabungan antara Laskar Rakyat dengan TRI. Hal yang sama dikatakan dalam laporan di Inggris bahwa perang tersebut merupakan gabungan antara Laskar Rakyat dengan TRI. Jumlahnya cukup banyak. Pada waktu itu pasukan dipecah menjadi 2 kelompok. Di seberang rel, di daerah yang menjadi bagian daerah Kranji, dan di daerah rel lainnya itu di daerah Rawapasung. Ketika tentara Inggris berhenti di daerah seberang rel, pinggir rel, dengan aba-aba dalam waktu singkat mereka disergap oleh para pejuang. Pertempuran terjadi, pertempuran jarak pendek. Pertempuran jarak pendek itu membuat pihak Inggris kewalahan dan membuat Inggris pada akhirnya mundur
Karena strategi perang yang dilakukan oleh pihak pejuang adalah pertempuran jarak pendek, di mana yang namanya pertempuran jarak pendek itu kemampuan berkelahi dari para pejuang itu sangat dibutuhkan. Karena tentara Inggris itu kebanyakan pakai senjata, di mana senjata itu harus menggunakan pertempuran jarak jauh, yang tentu saja senjatanya itu semua tidak berfungsi, gitu kan. Sedangkan bicara tentang perkelahian, para pejuang kita memang mayoritas memiliki kemampuan bekal bela diri. Kalau orang Bekasi bilangnya main pukulan, atau bahasa umumnya adalah pencaksilat. Jadi karena secara umum pasukan Bekasi memiliki ilmu main pukulan, jadi pertempuran jarak pendek membuat pihak Inggris kewalahan memutuskan untuk mundur. Hasilnya adalah sejumlah senjata yang dimiliki oleh pihak Inggris berhasil disita, diambil oleh para pejuang kita, yang untuk kemudian digunakan untuk pertempuran berikutnya. Pertempuran di Rawapasung merupakan pertempuran sedikit yang terjadi di Kranji. Karena setelahnya itu hampir tiap hari terjadi pertempuran. Memang cukup fenomenal perang itu terjadi karena di perang itulah pasukan kita berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Sedangkan di pertempuran-pertempuran lainnya di Kranji dan Rawapasung sekitarnya, pasukan kita kalah. Itu bisa kita lihat dalam sejumlah buku karya Pramoedya Anantatur terkait dengan peristiwa perang di Kranji. Sehingga dia bikin buku judulnya Kranji Jatuh, Bekasi Kranji Jatuh. Peristiwa kemenangan ini pun diabadikan dalam relief Monumen Perjuangan depan Gedung Juang di Tambun maupun relief di Taman Makam Pahlawan Bekasi di Bulak Kapal. Kota Bekasi disematkan sebagai kota patriot atas perjuangan rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan tempat tinggal. Begitu pula tanah air agar tidak dijajah lagi oleh sekutu. Bukti sejarah bahwa kota Bekasi menjadi medan pertempuran, akan tetapi dengan banyaknya peninggalan sejarah, sayangnya sejarah kota Bekasi tidak dilestarikan oleh generasi muda saat ini.